يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Poligami. Nah, istri kan mengatakan tadi, suami ana itu nggak adil. Suami ana itu temperamental. Karena ada laki-laki yang tidak siap dengan konflik. Ada yang nggak siap. Maka antum datang musyawarah, Ustaz kira-kira ana bisa nggak poligami? Kadang Ustaz mengatakan kayaknya antum masih berat. Antum soalnya ana lihat kalau punya masalah mutung langsung. Padahal antum harus ada di tengah nih. Harus ada di tengah. Kadang-kala keributan antum bukan cuma sama istri, sama mertua, sama ipar. Jadi ada problematika yang besar. Jadi ketika seorang suami merasa dia nggak mampu, ya sudah mundur dulu, minta sama Allah, perbaiki dirinya. Maka kembali kepada pertanyaan perempuan ini, maka hendaklah kau banyak memohon kepada Allah Azza wa Jal dan ya ajak suamimu untuk merubah diri. Katakan kepada dia, Mas, kalau engkau memang mau menikah lagi, engkau perbaiki dirimu. Bagaimana sikapmu, bagaimana engkau jadi lebih baik lagi. Dan semoga Allah memberikan yang terbaik. Kemudian yang ketiga, buat para wanita. Kalau masalah KDRT dalam rumah tangga, itu enggak perlu bicara poligami atau tidak poligami. Itu sebuah kezaliman. Tapi ketika suami poligami dan dia bisa berlaku adil. Dan tidak ada yang berubah dari dia. Kecuali bermalamnya. Jadi ujian buat perempuan Ustaz, kalau ana rasakan sekarang Ustaz ya. Dulu kan ana cuma baca. Dulu teori. Teori Ustaz, teori baca kitab lagi. Sampai akhirnya Allah berikan karunia itu dan ternyata memang perlu kesabaran. Ujian perempuan itu, ibu-ibu nih yang di belakang hanya di perasaan sebenarnya. Perasaan saja. Makanya perempuan itu suaminya merantau 6 bulan sekali pulang gak apa-apa. 6 bulan sekali. Gak pernah mengatakan bang kok lama kok gak ada. Dia tahu kapan jadwalnya suaminya pulang. Tapi suaminya nikah lagi. Padahal sehari di sana sehari di sini. Kayak kiamat sudah. Loh kemarin 6 bulan gak pernah ribut. Ujiannya hanya di perasaan. Dan itu ujian buat mereka. Ujian buat mereka. Maka bagi para wanita ingat kebanyakan penghuni neraka itu wanita gara-gara dia mengikuti perasaannya lupa dengan kebaikan-kebaikan suaminya. Mungkin seperti itu dan ketahuilah buat wanita sekarang kalau di poligami nggak lebih dari 4. Nggak lebih dari 4 suami. Sedangkan istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu madu mereka 8. Kan 9 istri Nabi. Bayangkan Aisyah radhiyallahu taala anha itu 9 hari sekali baru didatengin Nabi bermalam di rumahnya. Sallallahu alaihi wasallam sebelum kemudian hadiah dari Saudah tersebut. Artinya mereka lebih berat cobaannya. Dan secara ekonomi Nabi alaihi salatu wasallam juga enggak terlalu banyak uang. Bahkan sering di rumah Nabi alaihi salatu wasallam ya mereka hanya makan kurma dan minum air. Tapi intinya kembali kepada yang pertama tadi Ustaz, takwa. Takwa. Jadi suami harus bertakwa, istri harus bertakwa. Jadi kalau dikatakan, kenapa engkau nikah lagi? Untuk apa engkau menikah lagi? Ada yang tujuannya cuma gagah-gagahan Ustaz. Iya. Ada yang ingin pamer. Antum akan merana nanti. Kalau tujuan antum bukan untuk beribadah kepada Allah. Maka hendaklah engkau niatkan dalam rangka mengabdi kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya intinya takwa kepada Allah. Wallahu a'lam. Di sini Ustaz, ada yang istrinya cuma 1, tapi dia ngasih jatah gilir ke istrinya sepekan sekali. Dalam 1 pekan 6 hari mancing. Masya Allah. Sampai dia punya prinsip. Omah muring tetap mancing. Wah, itu penyakitnya sebagian orang Jogja. Di sini nggak ada ya? Yang hobi mancing angkat tangan? Nggak ada. Masya Allah. Mungkin dia cari nafkah. Cetol Ustaz. Cuman ikan kecil yang didapat. Allahu Akbar. Baik. Barakallahu fikum. Ini perlu ada perbaikan dari sisi bagaimana dia bermuasyarah dengan istrinya ya. Iya. Iya kalau bicara tadi banyak orang menikah tanpa ilmu. Nah.
Dia nggak tahu dengan kewajiban-kewajiban dia. Terkadang dia menikah tapi gaya hidupnya seperti jomblo. Dia keluar rumah, pulang seenak dia. Istri punya hak. Makanya seorang sahabat, subhanallah, diadukan sama istrinya. Atau diadukan sama bapaknya sendiri. Karena dia selalu sholat malam dan puasa sunnah. Selalu ibadah ini jam. Sampai istrinya tidak digaulin dengan baik. Itu pun gak boleh gitu loh. Maka harapan semua orang itu kembali belajar. Mulai malam ini coba dia pelajarin. Apakah sikap ana kepada istri ana sudah benar apa tidak? Nah itu perlu belajar. Kita punya standar sehingga kita bisa mengukur. Sikap ana baik atau tidak. Nabi SAW mengatakan khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya. Sama istrinya. Itu ukuran orang baik. Bukan yang baik sama kawan-kawannya aja Pak. Gitu Ustaz. Wallahu a'lam. Ini ada kasus real sampaikan. Seorang bisa terlihat begitu baik kepada temannya di luar rumah. Tapi ketika di dalam rumah dia seperti singa. Memperlakukan istrinya kasar. Berikan nasihat Ustaz. Nemu di mana dia Ustaz? Wallahu a'lam. Suaminya itu Ustaz. Ini tadi. Kan ada orang yang memang menikah tidak mengikuti kriteria yang disebutkan sama Nabi Muhammad SAW. Dia mungkin menikah karena suaminya tampan, karena suaminya berduit, karena suaminya seorang pejabat, ada banyak lah. Tapi ternyata dia dapetin tadi perilaku suami yang kurang baik. Apa yang dia harus dilakukan? Kalau apa yang harus dilakukan oleh seorang istri, maka hendaklah dia banyak beristighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Karena boleh jadi pasangan hidup kita yang berperilaku buruk itu disebabkan dosa-dosa kita. Iya. Jadi antum berpikir, ya Allah aku kok dapat kayak gini ya, seperti itu. Boleh jadi karena dosa-dosa kita. Maka cara kita mengangkat bala itu dengan bertobat. Dengan istighfar, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, memohon buat suami. Suami bisa dirubah. Nabi SAW mengatakan innama bu'ithu liutammima salihal akhlaq atau makarimal akhlaq. Aku diutus alaihi salatu wassalam untuk menyempurnakan perilaku-perilaku akhlak-akhlak yang baik itu disempurnakan. Ini menunjukkan bahwa karakter seseorang bisa dirubah. Dan ini ada cerita nyata jam. Seorang syekh bercerita tentang seorang wanita yang dia hidup bersama suaminya 6 tahun. Suaminya zalim. KDRT sama dia. Tapi sang istri sabar. Terus dia berdoa, memohon kepada Allah. Dia berusaha memperbaiki pelayanan dia. Gak berhenti, dia beristighfar. Setelah 6 tahun dari perjuangan, suaminya berubah. Istrinya ini mengatakan, itu sudah tahun ke-13 dia cerita kepada Syekh. Dia mengatakan, Syekh sekarang suami ana seperti cincin di tangan ana. Mau ana lepas, mau ana taruh lagi. Baik banget. Tapi perlu kesabaran. Kadangkala sebagian orang berpikir cerai. Berpisah, jangan dulu. Engkau sudah minta sama Allah. Engkau sudah istikharah. Ternyata suamimu seperti ini. Mungkinkah diperbaiki? Mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin buat Allah Azza wa Jalla. Cuma sekarang engkau mau nggak berusaha memperbaiki. Ketika suami marah tidak diladenin. Dia minta maaf. Ada suami yang penyebab dia marah itu masalah remeh. Ini banyak istri mengatakan, Ustaz suami ana ini masalah remeh Ustaz. Ya Allah urusan kopi. Lupa ana nggak ngasih gula. Ribut. Ya sudah. Antum bagaimana bikin dia tidak marah. Setiap ada kopi kasih gulanya di sebelah. Dia mau marah, bang. Biar abang ngaduk sendiri lebih zen kayaknya bang. Ada yang masalahnya kos kaki. Setiap suami mau berangkat kerja, kos kaki biasanya kan suami lepas di mana? Mana kos kaki? Teriak-teriak pagi hari. Ada yang kayak gitu? Mana? Ana kasih hadiah jemaah. Ada yang seperti itu. Solusinya apa? Belikan satu lusin kos kaki. Suami ketika mau marah, mas ambil yang baru mas. Pakai lagi. Sampai seperti itu. Jadi usahakan bagaimana suami tidak punya kesempatan untuk marah. Ditutup celah-celah emosi
suami dan istri bisa. Dia punya sesuatu yang bikin suaminya bisa tunduk sama dia, insya Allah jamaah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ini kita kalau dengerin kajian kayak gini Pak, rasanya ya untuk yang laki-laki nih, yang bapak-bapak ya, seolah-olah sudah berubah jadi Abu Bakar Ustaz. Masya Allah. Cuman 3 hari saja. Oh 3 hari kayak Abu Bakar. Setelah itu berubah jadi Paiti. Siapa Paiti ini? Yang ibu-ibu juga mungkin Ustaz. Berubah jadi Khadijah. Masya Allah. 3 hari. Ya. Masya Allah. Setelah itu berubah jadi Juminten. Baik, bertahan ya. Dalam nasihat-nasihat yang beliau sampaikan Anda ingat baik-baik. Dan ada banyak kata kunci, beliau sering menyebut sabar, sabar dan sabar. Karena memang yang namanya keluarga itu penuh dengan ujian. Allah Ustaz. Allah. Masya Allah, ini kita sudah berada di jam 5. Dan di depan jamaah sekalian ada banyak sekali hadiah yang sudah disediakan oleh panitia. Nampaknya di sesi yang terakhir ini kita akan tebar hadiah Ustaz. Masya Allah. Untuk para jamaah. Mungkin Siap. Ustaz bisa ngasih sesuatu. Iya. Pertanyaannya, sebutkan 9 istri Nabi Muhammad SAW. Yuk. 5. Nah, fadhol. 5. Saudah bintu Zam'ah. Saudah binti Zam'ah, Hafsah, Ummu Habibah, Zaid bin Khuzaimah, Zainab bin Khuzaimah, bintu Khuzaimah, terus sebentar, Maria Al-Qibtiyah. Sudah Ustaz. Belum Aisyah. Aisyah, oke, Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, 4 lagi, kurang 4. Kurang 4 lagi. Nah, Silakan berdiri boleh Mas. Masya Allah, yang keras. Zainab bintu Jahash. Silakan. Safiyah binti Huyai. Ummu Habibah sudah tadi. Hadiahnya sudah jalan ya. Kalau nggak komplit jangan tarik dikasihkan lagi. dulu sampai lengkap jawabannya. Nah, Saudah sudah. Hafsah sudah. Zainab bintu Jahash, Zainab binti Khuzaimah sudah tadi. Juwairiyah. Naam. Baik dapat. Dan lain-lainnya. Dan lain-lainnya. Masya Allah. Hadiahnya dikirimkan ke sana jamaah. Baik. Ini serius untuk jomblo di usia 30 ke atas. Jomblo 30 ke atas. Silakan angkat tangan. Usia berapa Mas? 40? 40 berapa? 45. Masya Allah. 40 pas. Iya Ustaz. Kasih hadiah nggak usah ditanya Ustaz. Langsung kasih hadiah. Iya. Kasih hadiah nggak perlu ditanya. 2 hadiah. 2 hadiahnya Masya Allah. Barakallahu fikum. Siap. Berkah jomblo. Berkah jomblo. Itu. Coba antum jomblo dapat hadiah semua kan. Ya itu untuk menghibur yang jomblo Ustaz. Baik, pertanyaan selanjutnya. Iya. Sebutkan 6 sahabat yang dijamin masuk surga. Selain 4 khalifah. Nah. Silakan berdiri. 6 sahabat yang dijamin masuk surga selain Khulafaur Rasyidin. Nah, fadhal. Ya, berdiri antum. Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. 6, baru 4. Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Masya Allah, barakallahu fikum. Ini antum sudah punya semua ya buku ini. Ada yang belum punya? Judulnya apa yang belum punya? Belum semua. Belum semuanya Ustaz, Masya Allah. Ini aja saya kasih, beli kayaknya pengusaha Ustaz. Pengusaha, Masya Allah. Antum coba nanti pelajarin tuh 10 sahabat yang dijamin masuk surga, berapa istri-istrinya?
Nah, Tugas ya, tugas itu Ustaz ya. tahun depan kumpulin. Masya Allah, barakallahu fikum. Taib. 4 kriteria memilih istri buat yang bujangan. Yang jomblo segala usia, berdiri, sebutkan 4 kriteria memilih istri. Silakan. Tadi kayaknya ada yang tanya. Berdiri Mas? Mana kok jadi berdiri Ustaz? Enggak jadi. Oh iya. Masya Allah. Usia berapa? 20? Masya Allah. Mau nikah kapan rencananya? Kalau lulus? S1. Kau nggak lulus. Nggak nikah. Iya, silakan, fadhal. Kecantikannya, nasabnya, kekayaannya, Masya Allah. Agamanya, antum milih yang mana nanti? Cantik. Cantik aja. Aduh, Ustaz, nggak jadi hadiahnya Ustaz. Oh, kirim jamaah, kirim hadiahnya. Jadi jamaah 4 kriteria itu Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan budaya yang ada. Tapi kita kalau milih, Nabi alaihi salatu wasallam menekankan fadfar bidzatid din. Maka kalau engkau mau beruntung hidupmu, carilah yang agamanya baik. Taribat itu selamat sudah engkau. Seperti itu. Tapi orang kadang-kadang memikirkan harus ada 4-4-nya Ustaz. Agama terakhir Ustaz. Oh gitu. Jadi kalau nanti ini Ustaz, masih sholatnya masih bolong-bolong. Tapi insya Allah bisa diperbaiki Ustaz. Kalau wajah itu nggak bisa diperbaiki Ustaz. Jadi dia, nggak jangan. Jadi antum kalau bicara wajahnya cantik, sebulan 2 bulan biasa. Rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Barakallahu fikum. Masya Allah. Nah Ustaz. Baik. Ada lagi Ustaz? Kayaknya Ustaz yang bertanya Ustaz. Baik, pertanyaan dari saya ya. Sebutkan nama Ketua Takmir Al-Hidayah. Sinten? Oh, Pak Raharjo sendiri. Nah. Bapak takmir sendiri? Iya. Oh Masya Allah. Barakallahu fikum. Masya Allah, bagus Ustaz. Nah, selanjutnya tadi ada 4 sifat ideal seorang lelaki yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Siapa duluan tadi ya? Hah? Oh paling ujung itu yang hijau, baju hijau. Ya silakan berdiri. Masya Allah, dapat tadi. Antum ASN bukan? Bukan, baik. Saya kasih buku yang lain kalau bukan ASN ya. Nah ini nih, pengantar permodalan dalam Islam. Nah. Baik, sekarang Ustadz, BKN sudah mengizinkan ASN untuk nikah lagi. Untuk poligami. Iya. Tetap izin istri kan? Betul. Oh sama aja Ustaz. Jadi lebih susah izin istri apa izin BKN? Oh. Baik, yang ASN angkat tangan dulu. Yang ASN. ASN di belakang. Oh Masya Allah. Pak dokter ASN ya. Pertanyaannya Pak dokter. Kapan rencana nikah lagi? Ya? Setelah saya? Baik, dapat hadiah. Sudah itu jawabannya. Masya Allah. Jadi dia akan berdoa terus supaya Ustadz Amin nikah lagi Ustaz. Masya Allah. Nah. Itu bukti sebenarnya yang lain juga punya keinginan yang sama Ustaz. Jadi pertanyaan jangan diarahkan ke saya. Masya Allah. Barakallah. Baik. Selanjutnya Ustaz. Penghargaan untuk jamaah yang datang paling jauh. Temanggung. Cepu. Temanggung sama Cepu jauh mana? Cepu, lebih jauh Cepu lagi. Hah? Jawa Barat. Depok, tinggal di mana? Memang datang ke sini untuk kajian? Oh, pas lagi ada tugas. Yang datang kajian nih, yang datang Semarang. memang kajian. Semarang. Semarang dengan Cepu jauh mana? Cepu. Gunung gitu. Kediri. Ada Kediri. Mana Kediri? Kediri? Baik, Kediri kayaknya paling jauh nih Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Ini ada buku yang dikasih pengantar
oleh Dr. Ustadz Masya Allah, Ustadz Masya Dr. Allah. Syafiq. Barakallahu fikum. Tafsir salat. Ya, kirimkan ke belakang. Nah, Masya Allah. Baik. buat yang paling tua, Ustaz. Yang paling tua. Yang paling senior. Pak Zainal usia pinten, Pak? 67. Pak Zainal 67. 70. Masya Allah. 74. Mbah Bunyamin mana Mbah Bunyamin? Pak Bunyamin ada? Enggak ada. 74. Yang terakhir 74. Ada 74 setengah? Pinten? Enggak ada. Bukan Pak Bunyamin. Baik. Usia 74 Ustaz. Ini Bapak ada buku Sirah Nabawi, ada buku Tauhid, ada fikih muamalah. Bapak pilih yang mana? 2. Kasih 2. Masya Allah, barakallahu fikum. Siap. Ini Pak Zainal dapat. Masya Allah. Imamuna. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik. Ada buku Ada Orang Utang. Pertanyaannya, ada apa dengan riba ya? Di antara jamaah yang sepanjang hidupnya belum pernah punya utang, angkat tangan. Siapa? Ada 1, 2, belum pernah punya utang, Pak? Sendiri belum, istri yang pernah. Jadi istrinya yang utang, dia nggak utang gitu, Ustaz. Atas instruksi suaminya. Masya Allah. Dapat hadiah, Pak ya. Angkat tangan pertama, sepanjang hidupnya belum pernah punya utang. Gimana? Tafadhol Ustaz, yang terakhir Ustaz. Ini juga kata pengantar Dr. Syafiq Riza Basalamah. Masya Allah. Buku fikih bermadhab. Baik. Pertanyaannya. Apa Ustaz ya? Harus yang sulit atau yang mudah-mudah aja Ustaz? Yang agak sulit. Agak sulit Ustaz. Baik. Sebutkan 4 putri Nabi Muhammad SAW. 4 nama putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Mana? Panitia nggak boleh angkat tangan, Bang. Oh, panitia. Ini pakai baju putih, Ustaz. Nah. Ruqayyah. Ruqayyah. Fatimah. Fatimah. Zainab. Ummu Kulsum. Bintu siapa? Oh, bintu Nabi. Insyaallah. Barakallah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Baik. Kita maghrib jam 5:30 ya. Dan sebenarnya kita itu masih betah banget sama Ustadz Syafiq. Bisa ngobrol bareng dengan beliau. Caranya gimana Ustadz? Biar antum sering ke Jogja. Ustadz? Doa. Doa. Nah, didoakan Ustaz. Selain doa ada nggak Ustadz? Apa perlu dicarikan orang sini Ustadz? Aduh, Ustaz. Hatta Jauh, jajah. Ustaz. Jauh Jogja, Ustaz. Ya, doakan juga, didoakan juga. Doakan jamaah. Semoga beliau sering ke Jogja ya. Masya Allah. Oh. Kalau punya mertua Jogja kan insya Allah sering Jogja. Walhamdulillah. Barangkali ada kata-kata terakhir. Jazakallah Ustaz.